Mari teman-teman kita mau memulai pertemuan kita pada siang hari ini. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, ya Allah Roh Kudus. Roh cinta Bapa dan Putra. Engkau sang pembaharu hidup kami. Engkau pula lah yang menanamkan kerinduan di hati kami, sehingga kami dapat berjumpa secara pribadi dengan Engkau dan membangun relasi denganmu. Pada saat ini, ya Allah Roh Kudus, kami mohon agar Engkau menerangi setiap diri kami, sehingga pertemuan sel ini berjalan dengan baik, dan juga agar segala pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Ya Allah Roh Kudus, penuhilah hati kami saat ini. Mari kita undang kehadiran Roh Kudus, bersama kita menyanyikan Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Oleh karena kuasa Roh Kudus telah tercurah di dalam diri kita, mari pada saat ini kita mau bersorak, kita mau memuji-muji Tuhan Allah kita. Bersama kita nyanyikan Kurasa Bahagia. Oke, kita mau memuji Tuhan bersama ya teman-teman. Ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus kan satukan kita. Tuhan Yesus kan satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yuk, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus
Telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan, dapat memisahkan kita. Karena Tuhan Yesus telah menyatukan kita pada hari ini, mari kita mau semakin meninggikan Ia dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan sukacitaku kini penuh. Kita mau lebih memuji lagi ya. Kita nyanyikan, ayo. Oh 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 oh, sukacitaku penuh. Oh 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 oh, sukacitaku penuh. Cinta kasih-Mu Tuhan, cinta kasih-Mu Tuhan tak pernah berubah. Hidup dan berkobar di hati kami. Rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu Tuhan tak dapat kuselami. Indah semua pada waktunya. Sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini penuh. Perjumpaan denganmu Tuhan, inilah tujuan kerinduanku. Galakan selalu, oh Yesusku, penuhi hatiku selamanya. Indahnya cinta-Mu ku rasakan. Oh, oh sukacitaku penuh. Oh, 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 sukacitaku penuh. Oh, 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 sukacitaku penuh. Sekali lagi kita memuji Dia. Cinta kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan tak pernah berubah. Hidup dan berkobar di hati kami. Rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu Tuhan tak dapat kuselami. Indah semua pada waktunya. Sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini penuh. Perjumpaan denganmu Tuhan, inilah tujuan kerinduanku. Nyalakan selalu, oh Yesusku, penuhi hatiku selamanya. Indahnya cinta-Mu ku rasakan. Oh, 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 oh sukacitaku penuh. Oh, 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 sukacitaku penuh. Oh, 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 sukacitaku penuh. Setelah bersorak-sorai memuji Tuhan, pada saat ini kita mau kembali menenangkan setiap hati kita. Kita ambil sikap dan posisi batin yang baik dan pantas pada saat ini. Kita arahkan segala hati kita pada Yesus.
Sejenak berdoalah dalam hati kita masing-masing. Kita serahkan segala pergumulan kita, setiap beban kita. Mungkin kita yang sering kali tidak sabar akan segala hal yang membuat kita jengkel. Mungkin juga kita sering kali menyakiti hati setiap orang yang terdekat maupun di sekitar kita. Mungkin juga kita masih terikat akan setiap dosa kelemahan kita. Dan juga kita yang sering kali lupa bahwa segala yang ada pada diri kita, segala yang kita dapat berasal dari Tuhan. Mari, biarlah saat ini kita mau serahkan segalanya kepada Tuhan Yesus. Bersama dengan kurban salibnya, kita mau datang kepadanya. Kita mau bersujud di altarnya, kita persembahkan segala kelemahan kita kepadanya. Mari bersama kita nyanyikan sujud di altarnya dengan segenap hati kita sebagai ungkapan penyesalan kita. Sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak selalu mengerti beban, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia beriku dan bebaskanku, Dia ubahku. Hidupku barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu yang terjadi saat kita datang di altarnya. Sungguh betapa indah dan luar biasa kasih dan kemurahan Yesus bagi diri kita. Ia yang tetap setia meskipun kita telah menjauh daripadanya. Ia pula yang mencurahkan api Roh Kudus dan rahmat-Nya bagi diri kita. Ia pula yang telah memberikan damai dan sukacita bagi kita. Oleh sebab itu, kita mau bersyukur padanya.
kita mau menyatakan rasa syukur dan cinta kita padanya. Mari pada saat ini kita mempersembahkan rasa syukur kita bersama kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai seliwetan di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai seliwetan di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, akanlah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Yesus, kami sungguh bersyukur sebab Engkaulah yang telah mengasihi kami terlebih dahulu, dan Engkau pula lah yang telah menarik kami untuk datang kepadamu, diam dan tinggal di hadirat-Mu saat ini. Pada saat ini, kami mau menyembah nama-Mu yang begitu kudus. Kami mau semakin memuliakan dan meninggikan Engkau. Marilah teman-teman, kita sembah Yesus Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Bersama kita nyanyikan Bagi Dia. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Hari Dia sembah
hanya Dia segalanya bagiku, bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia angkatku jadi anak, Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku, hanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya,
Terima kasih Yesus atas segala urapan dan jamahan kasih-Mu dalam hati kami masing-masing. Pada saat ini, kami ingin memohon agar kuasa Roh Kudus-Mu membuka setiap hati, pikiran, dan telinga kami, agar pada sesi berikutnya kami dapat mendengarkan pengarahan dengan baik sehingga dapat mengubah hidup kami. Dan juga kami mau menyerahkan teman kami Anita yang akan membawa pengarahan ini bagi kami masing-masing. Kiranya Engkau mengurapi dan memberkatinya dengan kuasa-Mu, agar apapun yang ia sampaikan dapat semakin membawa kami untuk mengenal kasih-Mu dalam hidup kami masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Halo, tadi ada adiknya Ko Yordan ya, Misha. Halo Misha. Sama ada ini ya, Cinovi ya. Halo Cinovi. Oke, kita mau mulai hari ini. Sebentar. Oke. Ya, jadi tema kita hari ini tuh adalah sikap mental Kristiani dalam bekerja. Di sini teman-teman, apakah ada yang masih kuliah? Atau sudah bekerja semua? Oke, udah kerja semua ya? Iya, Ci. Oke, udah kerja semua. Oke. Ya, jadi seharusnya ini cukup pas lah ya untuk kita kita pelajari, kita dalami hari ini. Terlepas dari apakah kita bekerja di kantor atau kita usaha sendiri, tapi yang namanya sikap mental Kristiani dalam bekerja ini memang harus kita pegang teguh selalu dalam keseharian hidup kita. Nah, di sini dijelaskan bahwa, sebelumnya gini, mungkin selama pandemi ini, aku nggak tahu ya, mungkin karena di tempat kita, di sel kita ini tidak ada teman-teman yang secara spesifik bekerja di industri pariwisata, perhotelan, tour and travel, jadi mungkin nggak terlalu terasa ya. Tapi bisa jadi ada beberapa teman kita di luar sana yang kerasa banget nih, selama pandemi kok penghasilan saya, gaji saya dipotong terus sih. Kemarin saya baru habis main badminton sama temen, dia orang tour and travel, ngobrol-ngobrol, dia bilang, wah gila banget Ci, sekarang gue digaji cuma 10%, dia bilang gitu kan. Kayaknya gue mau berhenti kerja aja deh, dia bilang kayak gitu. Ya kadang kita bingung ya kalau kondisinya seperti itu, apakah kita mau menyerah atau kita mau tetap stay di perusahaan itu, ya kan? Belum lagi kompetisi di perusahaan-perusahaan yang tanda kutip sehat, yang mungkin gajinya nggak dipotong, tapi kita tahu omset mungkin menurun, kompetisinya akan semakin ketat. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang akhirnya diadu gitu kan, dikompetisikan, nanti siapa yang misalkan presentasinya kurang bagus, akhirnya dia harus di-cut. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang kayak gitu. Sehingga akhirnya kita mengalami tekanan gitu loh. Gimana caranya biar dalam pekerjaan ini saya bisa tetap stay? Gimana caranya biar saya dinilai bagus oleh atasan saya? Jangankan saat pandemi, saat normal pun kita sebenarnya berkompetisi di dalam pekerjaan kita dengan teman-teman kita. Kapan kita akan dipromosikan secara karir, kapan kita akan naik gaji, dan lain-lain. Nah, maka dalam kompetisi itu kita mau diajarkan gimana sih supaya kita berkompetisi tapi yang sehat. Gimana kita membangun relasi dengan teman-teman kita di lingkup pekerjaan, membangun relasi yang baik, yang sehat gitu.
Tapi kita tetap menjalankan tugas kewajiban kita dalam bekerja itu juga dengan baik, dengan objektif. Seperti itu. Nah, di sini sikap mental dalam bekerja itu ada 7 poin, teman-teman. Tapi satu hal yang harus kita percaya bahwa di dalam setiap kejadian, itu kita yakin Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Misalnya nih ya, misalnya dalam pekerjaan tiba-tiba kita dimarahin oleh atasan. Kan kita kan kadang bertanya-tanya gitu ya, aduh Tuhan kenapa sih kok saya kayaknya udah ngasih yang terbaik, tapi kok saya dimarahin terus sih gitu kan. Kadang-kadang kita seperti itu. Cuman kita harus yakin, kita harus percaya bahwa oh mungkin atasan tuh marahin saya karena dia mau membentuk kita mungkin. Karena Tuhan mau membentuk kita dengan kita sering ditempa oleh atasan kita diomelin dan lain-lain, kita menjadi pribadi yang mungkin lebih teliti, lebih detail, kita lebih kuat secara mental, sehingga nanti ke depannya ketika posisi kita sudah lebih di atas secara karirnya, dalam menghadapi konflik-konflik yang terjadi pun kita akan jadi lebih siap. Mungkin seperti itu. Jadi kita harus tetap yakin dan percaya, sekali lagi di dalam setiap kejadian Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu poin utamanya. Nah, kalau sikap mental secara realnya, di sini ada 7 poin. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ketaatan dan penguasaan diri. Kadang-kadang gini nih, kita tuh, emang orang ada bilang gini ya, kalau kita lagi nonton bola, itu pemain bola yang udah tingkat internasional itu, sama penonton, itu jagoan penonton jadinya. Karena kenapa? Karena kita menonton, kita melihat dari luar gitu kan. Kita tidak melakukan itu, sehingga kita mudah berkomentar. Nah, sering yang terjadi dalam pekerjaan kita juga seperti itu. Misalnya aku punya project nih bareng sama Stella. Stella yang mengerjakan, misalkan. Terus aku yang tidak mengerjakan, aku cuma bisa komentar, kok si Stella ngerjainnya kayak gini sih? Kenapa nggak dia begini, gitu kan. So tahu gitu kan komentar. Karena kita tidak mengerjakan secara langsung. Kita tidak tahu kendala-kendala apa sih yang mereka hadapi gitu. Kalau di sini contohnya kayak waktu awal-awal pandemi kemarin, mungkin ada beberapa orang yang, kenapa sih Jokowi nggak lockdown aja? Kenapa sih takut-takut banget? Yang berkomentar seperti itu. Nah, seperti yang tadi aku sampaikan, bahwa kita tuh sebenarnya nggak tahu apa sih kendala yang mereka hadapi. Kita harus yakin bahwa mereka tuh punya pemikiran lain gitu loh. Mereka punya dasar dalam menentukan suatu keputusan atau dalam mengerjakan sesuatu hal. Sehingga kita sebagai seorang Kristiani, kita harus tahu kalau kita sudah diajarkan tentang ketaatan. Kalau kita diajarkan tentang penguasaan diri, bagaimana kita mencoba untuk memahami dari sisi mereka, sehingga kita stop untuk komentarin orang. Kita berusaha untuk mengerti mereka. Di situ adalah sisi penguasaan dirinya. Kemudian kalau dari sisi ketaatannya bagaimana? Contoh, misalkan hari Jumat kemarin, Jumat itu kan hari kejepit ya. Nah, sebenarnya hari liburnya itu hanya hari Kamis, ya teman-teman. Tapi mungkin ada dan pemerintah memutuskan bahwa, ini masuk hari libur nasional dari mulai Rabu, Kamis, Jumat, sampai masuk lagi Senin, sehingga jadinya long weekend. Tapi mungkin ada beberapa perusahaan yang, enggak, Rabu tetap masuk, Jumat tetap masuk, liburnya Kamis doang. Lah, sebagai karyawan, waktu masuk di hari Jumat kan rasanya males banget ya. Rasanya kayak, ya iyalah ini bos gue, kenapa sih nggak diliburin aja, ada hari kejepit juga, orang kan harusnya bisa liburan, teman gue aja liburan, teman gue aja dari kantornya nggak kerja gitu kan. Nah, kadang kita komentar tuh kayak gitu. Nah, tapi kita di sini diajarkan ketaatan bahwa kita ikutin, kita pasrahin semua sama apa yang diputuskan oleh atasan kita, oleh owner kita. Itu kita taat pada aturan, berarti aturan yang dibuat oleh mereka. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kesetiaan dan kesabaran. Nah, di sini dikatakan bahwa kita, ini menurut Mother Teresa ya, kita tidak dipanggil untuk menjadi sukses. Namun, kita dipanggil untuk tetap setia. Di dalam setiap pekerjaan dibutuhkan komitmen dan kesetiaan dalam mengerjakan segala sesuatu. Tanpa komitmen dan kesetiaan, mustahil tujuan akhirnya akan tercapai.
Sehingga memiliki kesabaran dan selalu memiliki pengharapan dalam Allah adalah kunci untuk memupuk kesetiaan kita. Karena kita percaya bahwa untuk setiap hal ada waktunya. Allah akan membuat sesuatu indah pada waktunya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau ngomongin kesetiaan dan kesabaran, contoh gampangnya adalah misalnya promosi jabatan ya. Misalnya saya kerja di suatu perusahaan udah 10 tahun, levelnya staff aja gitu. Terus nanti tiba-tiba Samuel misalnya masuk baru 5 tahun naik jadi manajer misalnya. Terus saya, ya ampun, perasaan saya kerja udah lebih lama, perasaan saya tetap tekun dalam bekerja, saya loyal pada perusahaan ini. Tapi kenapa kok Samuel yang diangkat jadi manajer duluan, padahal dia baru 5 tahun. Kadang kita mungkin secara manusiawi kita akan berpikir seperti itu. Tapi ingat bahwa kita sebagai seorang Kristiani, kita dituntut untuk tetap setia dan sabar. Kita harus berefleksi pada diri kita sendiri. Oh, jangan-jangan selama ini pekerjaan-pekerjaan saya memang kurang baik. Mungkin selama ini effort yang diberikan Samuel itu lebih besar. Dia mau lembur, kalau saya mungkin kerja 10 tahun sih, tapi setiap jam 5 tank tuh saya udah langsung pulang, misalkan seperti itu. Nah, sehingga Tuhan merasa bahwa, oh kamu nih belum siap. Bisa jadi seperti itu. That's why kita harus percaya, dan kita harus tetap setia, bahwa Tuhan akan memberikan semua tepat pada waktunya. Bisa jadi bulan berikutnya, karena kita harus berubah ya, kita introspeksi diri, kita berubah, Tuhan merasa kita sudah mampu untuk menjadi seorang manajer mungkin, kemudian atasan kita juga melihat itu, sehingga kemudian kerendahan hati. Di dalam pekerjaan, kita juga diajarkan untuk selalu rendah hati. Seperti Yesus, sekalipun caci maki karena mengadakan mujizat di hari Sabat, ia tetap rendah hati dan tidak melakukan pembalasan atau keonaran yang mengakibatkan kerusuhan. Begitu pula di dalam dunia kerja. Kita pun harus selalu bersikap bijak dan rendah hati, supaya itikat baik yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik pula. Sekalipun kita memiliki ide yang brilian, kita tetap harus mendengarkan masukan atau pendapat orang lain. Nah, di sini jelas banget disampaikan bahwa ya kita rendah hati itu berarti kita tidak memaksakan ide-ide atau apa yang kita pengen gitu loh terhadap pekerjaan kita. Seperti itu. Kita harus mau dengerin ide orang lain. Kadang yang terjadi seperti ini. Ini pengalaman saya pribadi ya teman ya. Ketika saya masuk ke suatu perusahaan, biasanya kita kalau baru pindah, ide-ide kita tuh pasti akan lebih banyak. Kenapa? Karena yang tadi, balik ke poin pertama, kita nih orang luar yang melihat. Jadi komentar kita banyak nih, oh lu harusnya gini, kenapa nggak begini aja? Biasa kita seperti itu. Nah tapi, beberapa kali saya mengalami orang yang sudah lama di perusahaan itu, mereka bilang gini, nggak bakal jalan lah kalau kayak gitu idenya. Kita udah pernah ngelakuin kayak gini, tapi gagal kok, yang kayak gitu. Nah, sebenarnya ada satu sisi bahwa ya mungkin mereka tidak rendah hati ketika mendengarkan masukan dari luar. Ada satu sisi mungkin seperti itu. Tapi di sisi lain, ketika saya mendapat penolakan itu pun, saya harus bersikap rendah hati. Jangan saya yang langsung mengeluh yang kayak, ya ampun, orang-orang di sini kok nggak mau banget sih dengerin ide-ide dari luar, kok orang-orang di sini udah terlalu nyaman, misalkan kayak gitu ya. Kita sebagai orang ditolak pun kita harus tetap rendah hati. Kita harus memahami juga kenapa mereka bisa mengatakan bahwa ide saya ini bakalan gagal. Kita pelajari, oh ternyata dulu memang mereka pernah menjalankan itu, tapi gagal. Terus kita pelajari lagi, kenapa bisa gagal. Nah dari situ akhirnya akan muncul ide-ide baru lagi. Nah itu semua dasar dari mana? Dari kerendahan hati. Bayangkan kalau misalkan waktu ditolak, terus saya ngambek, nggak mau lagi bikin ide-ide baru. Akhirnya apa? Perusahaan akan begitu-gitu aja. Kehadiran saya di situ tidak akan memberikan kontribusi yang baik. Seperti itu. Kemudian poin keempat adalah kelemah lembutan. Lemah lembut ini sebenarnya hampir mirip lah sama kerendahan hati. Di sini dikatakan kelemah lembutan adalah sabuk pengaman agar orang lain jangan terluka. Dengan selalu berbuat baik kepada orang lain. Tetaplah berbuat baik, sekalipun perbuatan baikmu seringkali diabaikan. Karena perbuatan baik yang tulus tidak membutuhkan pendapat manusia.
Hanya Allah saja yang dapat menilai dan melihat kedalaman hati kita. Perbuatan baik yang telah kita perbuat akan selalu hidup, sekalipun suatu hari nanti kita telah berpulang. Nah, masalah perbuatan baik kelemah lembutan ini, saya punya satu sharing. Jadi dulu banget waktu saya fresh graduate, masuk ke suatu perusahaan, itu tuh kan kadang teman-teman kalau misalkan kita meeting ya, hal yang paling males tuh apa sih? Yang paling malesin itu tuh bikin notulen, kalau buat saya ya. Bikin notulen tuh rasanya males banget gitu. Kadang yang bukan urusan kita, ngapain harus kita catet gitu. Kalau bikin notulen ya udah buat diri sendiri aja, poin-poin apa sih yang harus saya follow up. Saya berpikirnya dulu seperti itu. Tapi pada saat itu perusahaan saya tuh gini, pas mau meeting, semua manajer itu rebutan mau bikin notulen. Ih, saya pikir kenapa sih nih orang-orang kok pada aneh banget ya. Kebetulan waktu itu perusahaan saya memang Kristen banget lah waktu itu. Nah, kenapa sih nih orang pada berebut mau bikin notulen hal yang sepele gitu loh. Mereka nggak berebut mau cari muka presentasi yang bagus-bagus gitu, nggak berebut itu. Tapi mereka rebutan mau bikin notulen. Kenapa? Ternyata jawabannya adalah mereka bilang, karena kita tahu bahwa bikin notulen itu hal yang paling malesin, dan kita mau melayani teman-teman kita yang ada di situ. Jadi ya udah kita sediain diri kita buat bikin notulen kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh kelemah lembutan, salah satu contoh perbuatan baik yang mau mereka lakukan kepada orang lain. Kayak gitu contoh simpelnya. Kemudian poin yang kelima, kemurahan dan kebaikan hati. Ini adalah dasar dari segala sesuatu, kemurahan dan kebaikan hati. Sebagai bagian ungkapan syukur dari setiap rahmat dan berkat Allah yang kita terima, kita juga wajib untuk berbagi kepada sesama. Bersikap murah hati adalah dasar kita untuk dapat selalu memberi, baik itu ilmu, talenta, maupun sebagian dari harta yang kita miliki. Karena kita percaya setiap amal bakti yang telah kita perbuat akan menjadi persembahan yang mulia bagi Allah. Oke, di sini udah jelas ya teman-teman. Ketika kita berbagi ilmu, ketika kita berbagi waktu, membantu teman kita, itu adalah kemurahan dan kebaikan hati. Tapi jangan lupa, ada satu yang paling gampang yang bisa kita lakukan adalah berbagi senyuman, berbagi sukacita. Itu ada di poin 7 nanti. Ketika teman kita mungkin lagi stres, lagi habis diomelin bos gitu misalnya, ya kita cuma cukup datang, kita senyumin dia, kita sapa, kita tanya ada masalah apa, kita mau dengerin dia, kita mau bantu. Mungkin kita nggak bisa kasih solusi ya ke dia ya, tapi dengan kita mendengarkan aja, itu kita sudah membuat dia tuh bisa cheer up lagi gitu loh, bisa semangat lagi. Nah, itu adalah contoh kemurahan dan kebaikan hati. Kemudian, yang poin ke-6, kejujuran. Ini jelas banget ya teman-teman. Kalau ngomong kejujuran doang, ya simpelnya dalam bekerja adalah kita nggak terima suap, korupsi uang perusahaan. Yang paling sering terjadi adalah kita korupsi waktu. Bisa jadi misalkan masuk kantor 8:30, kita datang sih jam 8, kita datang. Tapi habis itu kita sarapan dulu, nyatok rambut dulu, ngobrol-ngobrol, nanya, oh kemarin weekend ngapain aja, dan lain-lain. Nggak berasa, tahu-tahu udah 8:30. Berarti kita udah korupsi waktu tuh dari 8:30 ke 9:30. Belum lagi nanti makan siang pergi keluar yang rada jauh, balik-balik telat, korupsi waktu lagi, ya kan? Seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita hindari. Kadang kita nggak menyadari itu gitu loh. Cuman berapa menit. Tapi itu adalah salah satu bentuk ketidakjujuran kita. Kemudian ada satu nih yang menarik di sini, adalah gini. Di sini dibilang, kita harus jujur bukan sama orang lain aja, tapi kita harus jujur sama diri kita sendiri. Apakah yang kita kerjakan saat ini sudah sesuai dengan passion kita atau belum? Jangan-jangan kita memaksa diri kita untuk mengerjakan sesuatu yang tidak kita suka. Nah, itu silahkan dijawab di dalam hati teman-teman masing-masing ya. Kemudian yang poin 7, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Hal terakhir, kasih harusnya menjadi dasar dari setiap perkataan ataupun perbuatan kita, sehingga setiap tindak tanduk kita akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Contohnya begini, misalnya kita berbuat baik
tapi cuman kepada bos. Niatnya tapi buat cari muka, supaya saya naik gajinya besar, supaya saya cepat naik jabatan, Nah, itu bukan atas dasar kasih. Yang dimaksud atas dasar kasih adalah kita berbuat baik kepada semua orang, tanpa mengharapkan imbalan. Kita berbuat sesuatu supaya teman kita tuh happy, supaya ada sukacita di tempat kita bekerja. Karena kan kalau kita berada di tempat yang penuh sukacita, kita pasti waktu kerjanya akan lebih happy gitu loh. Kita akan lebih, ide-ide akan lebih banyak mengalir, kita nggak akan hitung-hitungan waktu, kita akan lebih efektif dalam bekerja. Jadinya secara kinerja, secara kontribusi kita pun akan menjadi lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah 7 poin mental seorang Kristiani harus kita miliki ketika kita berada di dalam kehidupan dan lingkup pekerjaan kita pada khususnya. Nah, kemudian di sini juga dibahas bahwa ada yang namanya kompetensi dan cita-cita. Selain sifat-sifat dasar Kristiani di atas, sebagai manusia yang hidup di dunia nyata, kita juga harus selalu mengasah dan meningkatkan kompetensi diri kita. Kita perlu mengkaji ulang kemampuan kita dalam kurun waktu tertentu, serta membuat target atau cita-cita yang ingin kita capai. Dengan demikian, dari waktu ke waktu kita akan merasakan perubahan ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya teman-teman, setiap orang itu kan pasti mau maju, setiap orang itu pasti ingin kehidupannya menjadi lebih baik. Misalnya, sekarang saya fresh graduate, saya pengen banget beli handphone baru. Tapi nanti setelah saya 2-3 tahun bekerja, saya pengen banget beli motor. Kemudian bekerja, pengen beli mobil. Kerja, pengen beli rumah. Itu kan berarti keinginan kita meningkat. Nah, tapi jangan cuma keinginan doang yang meningkat. Skill kita pun harus meningkat, sehingga perusahaan bisa memberikan atau mengapresiasi pekerjaan-pekerjaan kita juga dengan lebih baik, gitu. Nah, jadi janganlah kita merasa, gue udah kerja di sini udah puluhan tahun, gue udah ngerti deh semuanya, orang lain mau ngomong apa, gue nggak bakal dengerin, karena semuanya gue udah paham. Gitu. Jangan kita seperti itu. Itu balik ke yang tadi, kita harus selalu rendah hati, kita harus selalu mau belajar dari orang lain. Kalau teman-teman sering dengar suatu ungkapan bahwa ketika kita ketemu seorang yang baru kita ketemui, atau kita ketemu siapapun itu, kita harus kosongkan dulu gelas kita, supaya kita bisa menambah ilmu kita dari orang tersebut. Gitu. Kita bisa mengambil ilmu dari orang tersebut, sehingga nanti gelas kita pun akan penuh. Seperti itu. Nah, penutupnya banyak dari kita mencari solusi atau nasihat dari berbagai macam narasumber, baik dari para cendekiawan, para ahli di bidang-bidang tertentu, profesor, bahkan dokter. Namun pada hari ini kita diingatkan bahwa firman Allah itu benar-benar hidup dan berguna dalam kehidupan kita. Dari zaman dahulu hingga sekarang, kebenaran firman Allah tetap nyata dan dapat kita pakai sebagai pedoman hidup. Oke, di sini sebenarnya ada studi kasus teman-teman, seperti gimana kalau misalkan seseorang tuh baru putus cinta, udah gitu dia stres, terus dia memiliki wewenang untuk mengeluarkan uang pelumas untuk memperlancar segala sesuatu, tapi waktu diputusin cinta kan dia galau dan lain-lain, sehingga dia diiming-imingi gitu loh, bantuan supaya bisa capai target, tapi dia harus menghalalkan segala macam cara. Nah, terus menurut teman-teman seperti apa? Contoh-contoh tadi kasus seperti itu, tapi menurut saya kita nggak usah bahas tadi kasusnya, karena kita ada sharing di sini. Mungkin aku coba simpulkan bahwa sebenarnya tantangan yang kita hadapi dalam bekerja itu adalah ya tadi diri kita sendiri. Rasa malas kita, ego kita, sifat sombong, sifat suka emosi, kesabaran, itu adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kita bekerja. Nah, sekarang kita sudah tahu nih bahwa kita harus mengalahkan itu semua. Sebagai umat Kristen, kita punya 7 kriteria mental yang harus kita penuhi dalam pekerjaan kita, dan kita sama-sama berjuang untuk kita bisa memenuhi itu semua. Kemudian kita juga diingatkan pada sore hari ini bahwa setiap kali kita merasa buntu, kita merasa
nggak ada lagi orang yang bisa bantu kita, baik itu dalam pekerjaan maupun kehidupan kita, ya kita harus kembali lagi kepada Tuhan. Karena cuman Tuhanlah sumber kekuatan kita, cuman Tuhanlah yang merancang kehidupan kita, dan Dia punya rencana yang terindah yang akan Dia berikan kepada kita pada waktunya, bukan pada waktu kita. Satu lagi, kebetulan tadi pagi aku sharing sama temen, terus dia bilang gini, bekerja itu adalah suatu bentuk pelayanan, tapi pelayanan duniawi, bukan pelayanan rohani. Tapi dalam arti pelayanan lebih luasnya, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi mari teman-teman, kita mau merubah hidup kita, mentalitas kita sebagai umat Kristiani dalam pekerjaan kita. Semoga besok hari Senin kita mulai bekerja lagi. Kita mau mempraktekkan ketujuh mental ini dalam kehidupan pekerjaan kita, sehingga nama Tuhan yang akan semakin dimuliakan melalui kita di dalam pekerjaan ini. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa-doa kita. Terima kasih ya Yesus atas segala firman yang Kau sampaikan melalui pengarahan hari ini. Terima kasih pula atas segala waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul untuk men-sharingkan segala pengalaman kami dan boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menerangi setiap kehidupan kami sehingga kami dapat bertumbuh dan menerapkan kasih-Mu untuk menjadi seorang pribadi, seorang Kristiani yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga pada saat ini kami mau menyerahkan doa-doa kami. Kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Kita lanjutkan dengan doa untuk keselamatan dunia dari virus corona. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami dan atas nama saudara-saudara kami mau mengakui dengan rendah hati bahwa kami telah banyak berdosa di hadapan-Mu. Bahkan dunia kami telah menghujat Engkau dengan berbagai macam cara dan telah menghina Engkau dengan membuang semua hukum dan menggantikannya dengan hukum manusiawi belaka yang bersandar pada kesombongan dan hawa nafsu. Karena itu Engkau telah memperingatkan kami dengan membiarkan wabah coronavirus yang telah menyebar ke seluruh dunia supaya kami bertobat dan diselamatkan. Allah yang Maha Rahim dan Maha Baik, kami menyesal atas segala dosa yang diperbuat orang terhadap-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Kami tahu, ya Allah yang Maha Rahim, bahwa Engkau tidak menghendaki kebinasaan orang-orang fasik, tetapi supaya mereka bertobat dan hidup. Karena itu, demi kerahiman-Mu yang tidak terbatas, ampunilah segala dosa kami, dan berikanlah kepada kami rahmat pertobatan yang sejati, supaya kami membuang semua dosa dan hidup sesuai dengan firman-Mu sendiri. Demi kerahiman-Mu yang tidak terbatas, singkirkanlah segala coronavirus, supaya kami boleh hidup dengan tentram, demi Kristus Tuhan kami. Dan secara khusus, kami juga mau mendoakan teman kami bagi Oma Ciudit yang sedang berada di rumah sakit. Kiranya ya Tuhan, Engkau selalu menyertai ia dan keluarganya, memberikan yang terbaik bagi mereka dan juga menghibur mereka supaya mereka dikuatkan. Mari kita lanjutkan dengan doa penyerahan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih dan rahmat yang telah kami peroleh hingga saat ini. Pada sore hari ini, kami menyerahkan Bapak Pendiri dan seluruh anggota komunitas, para suster putri Kamal, para frater CSE, dan saudara-saudari dari komunitas Tritunggal Maha Kudus, beserta segala rencana kerja kami ke dalam penyelenggaraan. Kami serahkan diri kami seutuhnya kepadamu. Bentuklah, ubahlah, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami agar kami senantiasa sadar untuk hidup di hadirat-Mu, siang malam berjaga-jaga dalam doa dan merenungkan hukum-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat menghayati semangat dan cara hidup yang telah Kau nyatakan melalui Bapa Pendiri kami, serta melaksanakan cinta persaudaraan yang tulus ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Pakailah kami sebagai saluran cinta kasih-Mu kepada sesama, serta alat-Mu yang peka dan rela guna terlaksananya kehendak dan rencana keselamatan-Mu di dunia ini. Penuhilah hati kami dengan cinta dan kuasa-Mu, agar kami terbuka terhadap karya dan bimbingan Roh Kudus. Mohonkanlah bagi kami ya Santa Maria Bunda Allah, kesucian, kemurnian, dan karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan kami. Lindungilah kami dalam naungan skapulir suci dan mantel keibuan, serta hatimu yang tersuci, agar saat godaan dunia datang dan begitu memikat, kami tetap teguh dan setia dalam jalan putramu. Lindungilah dan tolonglah kami, ya Malaikat Agung Santo Mikael, dalam pertempuran melawan kekejian dan tipu daya iblis. Usirlah kembali ke dalam neraka iblis beserta dengan seluruh bala tentara roh jahatnya yang berkeliaran di dunia untuk membinasakan jiwa-jiwa. Biarlah Tuhan mengambil semua kekuasaannya yang merugikan kami, sehingga hidup kami menjadi pujian bagi kemuliaan Allah kini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita satukan semua doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. All for Jesus. Thank you teman-teman semua. Thank you. Thank you semuanya.